Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini, untuk teman-temanku yang mungkin masih belum mendapatkan jodoh, semoga nanti di tahun 2022 ini menemukan jodohnya ya. Teman-temanku yang belum dapatkan pekerjaan, semoga nanti di tahun 2022 ini mendapatkan pekerjaan. Semoga nantinya teman-teman yang mungkin di tahun 2001 ini belum punya gacuan murai batu, yang masih pusing dengan burung murai batu, semoga nanti di tahun 2022 ini teman-teman mendapatkan burung gacuan ya, burung yang enak, burung yang bisa dibanggakan. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang SMM. Menurut saya ini perlu saya bahas ya. Semoga ini nantinya menjadi sebuah informasi dan menjadikan motivasi teman-temanku semuanya bahwa dunia burung itu indah, gitu ya. Jangan hanya memandang dunia burung itu sudut kecil ya. Dunia burung itu luas. Kenapa saya pengen bahas ini teman-teman? Supaya apa nantinya? Karena saya paham betul ya, saya memang menginginkan, betul-betul menginginkan bahwa murai batu ini bisa terus berkembang. Karena nantinya di dalamnya itu banyak sekali potensi-potensi yang kita bisa ambil dan juga manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Oke teman-teman ya, kurang dari 12 jam setelah pendaftaran itu dibuka, luar biasanya teman-teman, hampir penuh. Bisa dikatakan penuh lah teman-teman, karena hanya kurang 3 peserta lagi di kelas 11 juta. Di kelas 11 juta itu kan ada 2 kelas ya. Yang satu kelas sudah penuh ya, tiket yang 5 juta itu juga sudah penuh, yang 2 juta sudah penuh. Ini tinggal yang 11 juta yang kedua ya, hanya kurang 3 orang lagi. Wow, ini luar biasa. Setahu saya dalam dunia burung ini teman-teman ya, selama saya menjuri, selama saya ikut organisasi perburungan, lomba yang paling sukses tuh ya ini loh teman-teman ya. Dengan dibuka ya, mulai dibuka ini kurang dari 12 jam hampir penuh. Itu luar biasa. Luar biasa. Teman-teman, data ini mungkin sebagian orang tidak mau tahu ya. Apa sih itu? Itu kan urusan orang itu. Ya. Tapi karena saya mencintai murai batu dan saya menginginkan kelas murai batu itu semakin besar, maka itu semua ada artinya untuk saya teman-teman. 2 tahun ini perkembangan murai batu semakin besar, ditandai dengan banyaknya, dan ini banyak banget loh teman-teman ya, bertumbuhnya pemain-pemain baru. Saat saya datang ke event-event itu ya, saya melihat kok banyak sekali wajah-wajah muda ya, wajah-wajah muda yang bermain di kelas murai batu. Kalau dulu, kalau kita bicara tahun 2000-an ya, sebelum 2005 lah teman-teman ya, itu yang mendominasi kelas murai batu itu ya orang-orang yang sudah mapan dan orang-orang yang sudah dewasa. Bisa saya katakan 5 tahun yang lalu saja ya, 3 tahun, 5 tahun yang lalu itu ya, itu yang masih mendominasi itu adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang sudah bekerja. Karena memang murai batu dari dulu itu adalah jenis burung yang dilombakan, bisa dikatakan harganya atau grade ya, grade itu di grade yang atas. Maka kebanyakan orang mengatakan rajanya perburungan itu adalah murai batu, kelas murai batu, gitu ya teman-teman. Saat saya datang di bukan hanya di event ya, tapi di Latberan, Lapres itu ya, saya juga melihat banyak sekali bermunculnya orang-orang baru yang masih muda-muda ini ya. Ya ada yang muda, ada yang tua juga sih ya, tapi yang jelas ini adalah orang baru di dunia burung. Bukan hanya pemain-pemain yang dulunya mungkin main di kelas Lagbet, sekarang pindah
karena mungkin murai batu ini sekarang semakin rame ya. Akhirnya pindah di kelas murai batu. Tapi juga ya memang betul-betul orang baru teman-teman, betul-betul baru, ya masih pertama kalinya masuk ke dunia burung, dunia kicau, dan langsung pegang burung murai batu. Ya, saya senang sekali melihat hal-hal ini, saya senang sekali. Oke teman-teman ya, kenapa saya harus bahas SMM? Apakah saya dibayar oleh SMM? Tidak teman-teman ya. Jujur saya loyalitas di sini. Ini semua ya saya berikan supaya nantinya kita bisa dapatkan informasi ya, teman-temanku semuanya itu bisa mendapatkan informasi, dan teman-temanku nantinya bisa dapatkan ide-ide bagaimana sih nantinya dunia burung ini kedepannya seperti apa. Saya ingin jiwa-jiwa muda ini punya pikir ya untuk dunia perburungan ini, khususnya murai batu. Ya seperti mana teman-teman kita yang ada di SMM. SMM ini kan sekarang jadi trendsetternya ya, komunitas perburungan yang dia mengadakan lomba, yang lomba itu betul-betul tanpa teriak, luar biasa ya teman-teman ya. Dan lomba itu mengutamakan kejujuran. Nah, dengan adanya saya membahas ini supaya teman-teman tahu gitu ya, SMM ini membuat satu gelaran lomba itu apik menurut saya ya, konsep yang diberikan tuh sangat bagus. Nah teman-teman, dalam komen-komen yang saya baca di kolom komentar YouTube ini kan banyak ya komen-komen dari teman-teman kita yang mengatakan, itu kan sultan, saya nggak bisa main di situ, mendidih dompet saya gitu kan, bla bla bla, banyak lah, intinya pesimis gitu loh ya, seolah-olah ini kayak nggak mampu, seolah-olah ini kayaknya nggak mungkin gitu. Nah teman-teman, saya pengen dengan adanya informasi seperti ini, teman-teman sering melihat saat saya membahas tentang SMM, sebenarnya bukan hanya SMM, apapun yang membangun di dunia burung ini, khususnya untuk kelas murai batu, apapun, siapapun, saya akan cari tahu, dan kalau saya dapatkan informasi, saya akan bagi informasi itu kepada teman-teman. Gitu ya. Jadi ini nantinya dengan adanya informasi ini, nanti teman-teman punya motivasi ke depannya, punya semangat lagi. Itu kan ada tuh komen-komen itu ya, wah lomba itu main juri, lomba nggak jujur, malaslah lomba sekarang, lomba seperti ini. Kenapa? Kenapa kita harus pesimis? Kenapa kita harus menyerah? Gitu lah ya. Dan ini saya nggak mau kalau teman-teman tuh harus menyerah seperti ini. Kenapa teman-teman tidak komen yang bagus-bagus saja? Teman-teman, dengan adanya saya membahas SMM ini, saya tidak terus teman-teman tuh harus main di SMM, itu juga tidak. Karena saya paham ya, saya tahu tidak semua orang bisa main di SMM. Mungkin ya karena finansial. Oke lah ya. Maka saya tidak terus mewajibkan teman-teman, wah teman-teman kalau memang main murai batu, pengen tahu murai batunya bagus atau tidak, pengen ini itu, mainnya di SMM, harus di SMM. Enggak juga. Nah, lantas untuk teman-temanku yang biasa komen-komen itu ya, kenapa kita nggak komen yang positif aja? Satu contoh, saya suka dengan SMM, tapi tiketnya mahal. Coba dong ya, pakai tiket yang merakyat gitu ya. Dengan kata-kata seperti itu harapannya apa? Nanti dibaca oleh IO ya, banyak kok teman-teman yang lihat umpama nih kicau, walaupun orangnya nggak komen, banyak sekali pemain-pemain besar yang lihat umpama nih kicau. IO itu juga lihat ya, orang-orang petinggi-petinggi IO yang ada di perburungan Indonesia ini banyak yang lihat umpama nih kicau.
Maka dengan adanya teman-teman komen nanti, itu kan dibaca, ya, itu nanti akan dijadikan sebuah ide. Wow, berarti mintanya orang-orang ini seperti ini, gitu loh teman-teman ya. Jadi komen-komen aja yang bagus. Nah, ada kan komen-komen yang mengatakan waktu saya datang ke lomba nih ya, shoot burung. Wah, itu lomba burung apa lomba mulut orangnya? Wah, itu lomba burung apa lomba joki? Kenapa jokinya lebih gacor daripada burung? Gitu ya. Kenapa kita nggak komen yang bagus-bagus aja? Satu contoh. Contoh dong lomba seperti mana SMM yang lomba tanpa teriak. Udah nggak zamannya lomba yang teriak-teriak. Contoh seperti mana SMM. Nah, dengan adanya teman-teman komen seperti itu, nanti dibaca oleh organisasi-organisasi perburungan ini yang sering nonton di Umpama Kicau, maka mereka nanti akan, apa yang dilakukan mereka? Ya mereka pasti akan membuat konsep ya seperti mana SMM yang lomba betul-betul mengutamakan satu kejujuran tanpa teriak, yang lomba betul-betul dinikmati pesertanya. Ya, syukur-syukur nanti juga dengan tiket yang murah atau tiket yang merakyat. Gitulah teman-teman ya. Jadi usahakanlah nanti komen-komen yang bagus. Nah, teman-teman, memang di sini kita memang harus bisa akui SMM itu luar biasa. SMM itu memang bagus. Ya. Kebetulan orang-orang yang ada di SMM itu adalah sultan. Banyak sultannya, banyak orang kayanya. Ya karena apa teman-teman? Kalau gini ya, saya punya pikir dari dulu itu punya pikir bagaimana sih bikin konsep lomba yang betul-betul real, menjunjung tinggi kejujuran, lomba yang betul-betul bisa dinikmati tanpa teriak dan sebagainya. Saya pengen dari dulu ya pengen, dan juga saya pernah bikin itu. Ya, teman-teman pengen lihat ya? Saya kasih datanya. Ini datanya. Ini di tahun 2016. Sampai-sampai apa teman-teman, di situ saya bikin suatu konsep lomba ya dengan tiket 22.000 dengan trofi 1 sampai 10 di Indonesia, real teman-teman ya, di Indonesia. Saya ini kemana-mana 2016 itu udah sering keluar kota, dan saya bisa katakan ini adalah satu-satunya di Indonesia di tahun itu 2016. Kenapa saya bikin seperti itu? Supaya saya bikin sesuatu konsep beda dengan yang lain, orang menarik orang ya. Dan memang gelaran yang saya bikin, walaupun itu sebatas lakber, itu rasanya seperti lomba. Gitu loh teman-teman ya. Nah, karena finansial mungkin saya nggak kuat, nggak seperti teman-teman yang ada di SMM, ya mungkin mau mengatakan lebih besar lagi agak kesulitan. Siapa saya? Ya alhamdulillahnya teman-teman yang ada di SMM itu finansialnya lebih bagus. Nah, dan saya mengambil sisi positifnya saja. Saya tidak melihat sosok sultannya, tapi saya lebih melihat orang-orang yang ada di SMM ini adalah orang-orang yang sebenarnya hanya di dunia hobi, tapi beliau-beliau ini mempunyai fikir bagaimana hobi ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu loh teman-teman ya. Jadi konsep hobi ini dijadikan konsep untuk beramal. Beramal itu bukan hanya uang aja teman-teman. Membahagiakan saudara, teman itu juga ya beramal gitu ya. Teman-teman ya. Tentunya yang segi positif gitu ya. Tuh teman-teman, luar biasa SMM. Saya pengen teman-temanku memberikan semangat ya untuk SMM. Saya ingatkan tadi, cobalah untuk komen-komen yang menurut saya komen yang positif saja. Teman-temanku, saya pengen adanya SMM, adanya saya membahas SMM ini tadi, ini menjadikan sebuah motivasi. Ingat teman-teman, ini dunia hobi. Di hobi itu tidak ada rasa cukup. Saya yakin kalau teman-teman betul-betul menikmati hobi, menghargai hobi, apa yang dilakukan, jerih payah, proses dan sebagainya itu dihargai,
Saya yakin tidak ada orang yang akan berkomentar ya miring tentang SMM, apalagi ya komen-komen yang wah saya nggak mampu, saya nggak mampu. Nggak seperti itu ya. Kalau teman-teman memang pemain sejati ya, pemain murai batu sejati lah ya, teman-teman pasti akan bersemangat bagaimana bisa mencapai puncak tertinggi. Dan itu semua bisa terjadi apabila teman-teman bisa memoles, mencetak, memelihara burung-burung yang kualitas. Kenapa saya katakan seperti itu? Dengan teman-teman mencetak murai batu yang kualitas, mungkin teman-teman bukan yang mendaftarkan ya, karena teman-teman mungkin nggak mungkin lah saya mau daftar di situ karena di sana daftarnya terlalu tinggi. Saya tidak katakan teman-teman harus ke SMM, masih banyak kok ya lomba-lomba. Kalau di Jawa Timur itu ada SKN, SKM, itu juga agak murah teman-teman tiketannya. Kalau teman-teman punya burung bagus dan teman-teman bisa bawa ke situ dengan tampil yang maksimal, ya nanti pasti akan dilirik orang. Seperti mana yang pernah saya bahas, bukan hanya teman-teman yang harus beli tiketnya, tapi kalau teman-teman punya burung bagus, maka burung teman-teman nanti bisa dipinjam atau istilahnya itu disewa. Banyak sekali pemain-pemain besar teman-teman ya yang menyewa-nyewa burung gacuan. Saya nggak usah buka. Mungkin untuk teman-teman yang mendalami di dunia kicau ini pasti paham ya tentang sewa menyewa burung. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.